Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini 15 Agustus hari Jumat dengan tema Kuasa Tuhan tak tertandingi. Maka mari kita awali persekutuan doa kita dengan menyanyikan terlebih dahulu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258. Kita nyanyikan kedua baitnya karena lagunya tidak begitu panjang, yaitu Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di surga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Mari kita datang dalam doa. Sebelum kita lanjutkan dengan pembacaan Alkitab dan merenungkannya secara singkat, mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih dari perjalanan hidup kami melewati sudah bulan Agustus ini. Hampir pertengahan bulan kami akan lewati. Semuanya bukan karena kemampuan kami sendiri, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi sungguh karena Tuhan masih memperkenankan kami melakukan berbagai tugas yang wajib kami lakukan. Kami mau belajar dari peristiwa masa lampau dalam perjanjian lama, tapi biarlah itu juga boleh membangun apa yang dibutuhkan untuk kami saat ini. Bapa, biarlah Roh Kudus bekerja, baik untuk hamba maupun semua orang yang mendengarkannya. Kami boleh memuliakan dan memuji Engkau. Kami boleh memohon pertolongan Bapa dalam pernyataan Roh Kudus sendiri, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah menjadi juru selamat dan juru syafaat kami kepada Bapa. Terima kasih Kristus. Amin. Saudara, kita akan bersama melihat tentang kuasa Tuhan tak tertandingi sebagai tema dari 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 12. 1 Samuel 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. 1 Samuel 5 ayat pertama sampai 12 saya bacakan demikian. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filipin mengambil tabut Allah itu dan membawanya ke kuil Dagon. Mereka menempatkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi keesokan harinya,
tampaklah Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Allah, tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya ketika mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon jatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang tertinggal. Itulah sebabnya imam-imam Dagon dan semua orang yang memasuki kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu kuil Dagon di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan berat menekan orang Asdod dan menggetarkan mereka. Ia menulahi mereka dengan benjolan-benjolan, baik Asdod maupun daerahnya. Melihat hal yang demikian, orang Asdod berkata, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal bersama kita, sebab tangannya keras menekan kita. Dan Dagon ilah kita, sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja orang kota Filistin, supaya mengeluh kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menyingkirkan patung-patung Baal dan Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata, kumpulkanlah semua orang Israel di Mispa, aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Di sana mereka berpuasa pada hari itu dan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel di Mispa. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, raja-raja kota orang Filistin maju untuk menyerang Israel. Orang Israel mendengar hal itu dan menjadi takut terhadap orang Filistin. Orang Israel berkata kepada Samuel, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Lalu Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban bakaran seluruhnya, seutuhnya. Samuel berseru kepada Tuhan untuk orang Israel dan Tuhan menjawab dia. Sementara Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan menggugurkan dengan bunyi, hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan menghalau-balaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang Israel keluar dari Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita hari ini. Berbahagia kita yang boleh dan bersedia mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Artinya melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari.
Haleluya. Saudara, seperti saya tadi katakan bahwa kita akan merenungkan sebuah tema, kuasa Tuhan tak tertandingi. Nah, khususnya saudara dari pembacaan tadi ayatnya yang ke-6 yang mengatakan begini, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Di sana mereka berpuasa pada hari itu dan berkata, Tuhan kami telah berdosa kepada Tuhan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel di Mispa. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita boleh bersama-sama melihat ke dalam kehidupan kita, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang bisa menggoncangkan, yang bisa menggoyang kehidupan iman kita ini. Betul. Mungkin persoalan yang satu belum selesai, persoalan lain lagi muncul. Belum lagi persoalan yang muncul baru itu juga terselesaikan, muncul lagi persoalan baru lagi. Saudara, goncangan dari kehidupan ini memang tidak ada hentinya. Sama seperti sebuah kapal, saudara. Ya, kadang-kadang kapal cukup besar sekali, bisa terombang-ambing, ya, tanpa daya, begitu terkena badai. Baik dari angin buritan maupun angin hulu sekalipun, entah, mungkin dari angin samping juga, saudara, kapal itu terombang-ambing tanpa daya. Ya, maju juga nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Tapi kalau tetap juga rasanya tergoncang-gancing, nah saudara, walaupun kapalnya besar sekalipun. Maka pada waktu saya menyiapkan renungan ini, saya teringat dengan sebuah kisah yang memilukan, saudara. Yaitu tentang kapal yang sangat besar, yaitu Titanic. Kapal ini dibangun selama beberapa tahun, saudara. Yaitu tahun 1909 sampai 1911, saudara. Ada 2 tahun kapal Titanic yang besar itu dibangun oleh White Star Line di Southampton, yaitu di Inggris, saudara. Nah, kemudian mulailah pelayaran pertama, yaitu tanggal 1914 selesai, dan kemudian mulailah pelayaran pertama. Dan ternyata, saudara, apa yang terjadi? Pelayaran pertama ini terjadi dari Southampton menuju ke New York, saudara. Melewati Laut Utara, Arktik itu, melalui Atlantik atau Arktik itu ya, di utara. Ternyata pada tanggal 15 April, mereka berangkat tanggal 10 April, 5 hari kemudian setelah singgah ke 2 tempat, baik di Prancis maupun setelah itu nyebrang, ternyata ada gunung es yang kemudian tertabrak. Nah, saudara, sebelumnya ya pembuat kapal ini begitu sombong, saudara, mengatakan bahwa kapal ini tidak akan bisa karam, tidak bisa tenggelam. Bahkan Tuhan sekalipun, katanya. Waduh, sombong sekali. Tapi ternyata dalam pelayaran pertama, kapal itu tenggelam 15 April 1912, saudara. Ya. Nah, cukup menghebohkan dunia pada waktu itu. Ya, bahkan sampai sekarang dikenang sebagai kapal yang gagal, saudara. Padahal sudah dirancang begitu rupa, tapi toh tidak akan bisa bertahan dengan buatan manusiawi yang terbatas. Kuat kuasa hanya ada Allah sendiri. Dan itu juga yang dialami oleh orang-orang Israel, saudara, pada saat Samuel menjadi hakim di Israel itu. Yaitu apa? Ternyata bahwa tabut Tuhan dalam pembacaan kita tadi dari 1 Samuel pasal 5 ternyata direbut oleh orang-orang Filistin itu dan ditempatkan di kuil yang bernama kuil Dagon.
Dan apa yang terjadi saudara? Besok paginya kuil Dagon itu jatuh saudara. Ya, tabut Tuhan ini ternyata tetap ada tempatnya, tapi Dagon, patung Dagon itu yang jatuh. Orang-orang dari Asdod itu kemudian tetap mendirikan lagi patung Dagon itu, dan ternyata esok paginya, pagi-pagi mereka bangun, jatuh lagi saudara. Bahkan sekarang tangan dan kepala Dagon itu, ya, di kuil itu patah saudara. Nah, maka kemudian orang-orang Filistin ini mengatakan kita harus memulangkan, kita harus mengembalikan tabut Tuhan ini. Kami tidak bisa mencari di sini. Sedangkan Samuel pada waktu itu mengajak orang-orang itu berkumpul di Mispa untuk berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan menghadapi pergumulan dengan orang-orang Filistin. Dan ternyata saudara, orang Filistin tahu bahwa orang Israel lagi berkumpul di Mispa, mereka mau menyerang mereka, tetapi ternyata bahwa Tuhan mengguntur, ya, mengacaukan pasukan dari orang-orang Filistin itu, sehingga mereka kocar-kacir, dan orang Israel yang di Mispa ini keluar dari kota, kemudian mengejar orang-orang Filistin itu sampai di bukit, di sebuah kota kecil yang dinamakan, ya, sana. Saudara, Allah, orang Israel, Tuhan, Tuhan, Yahweh, ya, YHWH dalam bahasa Ibrani-nya, YHWH, 4 kata, suku kata ini, kemudian dilafalkan oleh kita, yaitu Yahweh, itu ternyata melebihi kekuatan Dagon, melebihi kekuatan apapun. Maka Samuel meminta semua umat Israel untuk tetap sujud, menyembah, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan yang tak tertandingi itu. Tuhanlah di atas segala-galanya. Sedangkan yang lain, tentang kedudukan, tentang kekayaan, tentang segala tugas lain-lain itu sampingan saja. Yang penting bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita ini bersama-sama senantiasa dengan Allah saja. Maka saudara, jangan kita meragukan pertolongan dan kekuatan Tuhan yang tak tertandingi itu. Nah, saya mengalami banyak hal bersama dengan istri saya almarhumah, tapi Tuhan tetap memeliharakan, tetap menjaga saya, tetap menjaga keluarga saya. Tuhan juga memberkati saudara yang mau bersandar kepada Tuhan saja. Maka saudara, tempatkanlah dia di sentrum kehidupan saudara, juga di jemaat kita. Dan Tuhan menolong, memberkati, bahkan dengan pemerintah dan bangsa kita. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan, kini dan selama-lamanya. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat 341. Kidung Jemaat, nyanyian Kidung Jemaat 341. Ya, kita nyanyikan 2 bait saja dari nyanyian ini. Kuasamu dan namamu-lah hendak kami sebar. Ya. Kuasamu dan namamu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, marilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar, bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam.
kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Mari kita datang dalam doa dan menutup dengan berkat Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau peristiwa masa lampau pada saat Samuel menjadi hakim atas Israel, Bapa, Engkau telah berperan dengan menghadirkan kekuasaan Allah di kuil Dagon. 1 Samuel pasal 5 itu. Terima kasih Bapa, kalau kami juga boleh menempatkan kuasa Allah, kehadiran Allah dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menghadapi berbagai pergumulan dan masalah. Kami tidak menyombongkan diri seperti pembuat kapal Titanic itu, yang pada akhirnya 15 April 1912 harus tenggelam. Bapa, peristiwa-peristiwa kehidupan kami hanya boleh mendasarkan dan mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan. Ada banyak hal yang belum kami bisa selesaikan ya Bapa. Tugas-tugas kami, anak-anak kami yang masih harus studi, cucu-cucu kami, Bapa juga berkati mereka semuanya dengan sukacita menempuh apa yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Juga gereja Tuhan GKI Samanhudi, ataupun juga dengan jemaat-jemaat lain di Klasis Jakarta Utara kah, ataupun di klasis-klasis lain, bahkan dengan penyatuan GKI yang pada bulan Agustus ini akan diperingati sebagai berdirinya penyatuan GKI itu terwujud dari 1988 di Kinasih. Bapak, biarlah semuanya boleh berlangsung dalam penyertaan Bapa saja. Kami serahkan Bapa berbagai pergumulan berjemaat, bergereja, bersinode, berklasis dalam tangan Bapa. Pimpin majelis-majelis jemaat, majelis-majelis klasis, majelis sinode wilayah, majelis sinode, juga dengan gereja-gereja dalam persekutuan gereja di Indonesia ataupun persekutuan-persekutuan lain dalam bentuk-bentuk ekumene. Bapak juga yang memberkati. Kami serahkan Bapak pergumulan doa kami pribadi ke dalam tangan Bapak. Bapak juga mendengarkannya dan menolong kami, tidak meninggalkannya dan membiarkan kami harus berjuang sendiri. Beri kami sukacita menghadapi berbagai tugas kami. Kami juga teringat ya Bapak untuk berbangsa, bernegara, bermasyarakat kami. Berkati Presiden, berkati semua rakyat Indonesia, berkati semua orang yang takut kepadamu. Bapak juga yang memberkati mereka semuanya, khususnya hikmat kepada pemerintah kami untuk boleh menjalankan pemerintahan dengan baik, bukan untuk kepentingan sendiri, apalagi untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jauhkan itu ya Bapak, karena masih saja terjadi. Kami serahkan baik Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran maupun juga dengan semua menteri-menteri, dengan DPR, DPRD, DPD. Bapak juga berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak, karena Engkau jugalah yang menolong kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat kami. Terimalah kami Bapak, karena kami serahkan doa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberkati juga semua pelayanan dan kesaksian GKI Samanhudi pada bulan Agustus ini. Terima kasih Kristus. Terpuji namamu, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.